Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Aji Jaharap selaku pemateri pertama. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian proposal skripsi. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yaitu to propose, yang artinya mengajukan. Sedangkan bahwa proposal ini merupakan suatu bentuk pengajuan penawaran baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan, izin, persetujuan, dana dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah, proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk kegiatan yang terperinci. Untuk kegiatan formal, proposal penelitian dalam dunia ilmiah atau pendidikan yang disusun oleh mahasiswa yang akan membuat penelitian skripsi. Proposal penelitian. Dari pengertian di atas, dengan demikian secara sederhana, proposal dapat diartikan sebagai bentuk usulan, baik berupa gagasan maupun pemikiran, yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja tertulis kepada pihak lain dengan tujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan kepada mereka tentang rencana tersebut. Dalam konteks tugas akhir mahasiswa, proposal penelitian ini disebutkan sebagai skripsi, tesis, maupun disertasi. Proposal adalah gambaran tertulis secara rinci dan menyeluruh tentang proses yang akan dilakukan oleh mahasiswa sebagai peneliti untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian. Proposal penelitian mengemukakan dua hal pokok, yaitu masalah yang akan diteliti dan metodologi penelitian. Nah, masalah penelitian adalah suatu yang diinginkan atau diketahui untuk dipecahkan atau diatasi oleh peneliti melalui prosedur ilmiah. Nah, masalah yang akan diteliti ada beberapa aspek. Yang pertama, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian. Dan hal yang kedua ialah metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, metodologi penelitian menawarkan berbagai metode dalam melakukan suatu penelitian. Ciri-ciri dan syarat proposal penelitian yang baik dan benar. Adapun ciri-ciri proposal penelitian yang baik yaitu asumsi penelitian kualitatif cenderung menggunakan data teks yang bersifat subjektif. Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan realitas secara kontekstual, interpretasi terhadap fenomena, dan memahami perspektif partisipan. Penelitian kualitatif kadang-kadang diakhiri dengan hipotesis, grounded theory atau perumusan teori tersaturasi, teknik penggambaran atau portrayal. Penarikan kesimpulan menemukan salah satu pola yang berlaku dari pluralitas dan kompleksitas norma. Bahasa penelitian dikemas secara deskriptif. Agar sebuah kasus bisa digali, maknanya peneliti harus pandai-pandai memilah dan memilih kasus macam apa yang layak diangkat menjadi tema penelitian. Bobot kualitas kasus harus menjadi pertimbangan utama. Ada syarat-syarat tertentu agar sebuah penelitian dapat dilakukan dengan baik dan benar. Salah satu hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam memilih kasus ialah peneliti yakin kasus tersebut dapat diteliti dan didalami secara ilmiah. Di negara maju, studi kasus intrinsik lazim digunakan oleh profesional karena rasa ingin tahunya terhadap suatu persoalan yang mereka hadapi secara lebih mendalam. Lebih-lebih jika isu tersebut merupakan isu perbincangan hangat di masyarakat. Baiklah, materi berikutnya mengenai unsur-unsur proposal penelitian. Proposal atau usulan penelitian diperlukan untuk mengawali suatu kegiatan penelitian. Proposal tersebut perlu dikaji atau dievaluasi oleh pembimbing penelitian atau evaluator dari pihak sponsor pemberi dana. Untuk memperlancar evaluasi atau kajian proposal perlu mengikuti format tertentu. Dalam isi, pengetikan dan penegasan yang diminta oleh pembimbing atau evaluator. Dalam bab ini hanya format susunan isi yang dibahas, sedangkan untuk format pengetikan dan pengesahan silakan mengacu pada pedoman yang berlaku. Unsur-unsur isi proposal dan keterkaitannya. Menurut pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana UGM tahun 1997, unsur-unsur isi proposal dan kaitannya. Secara umum, isi proposal meliputi
Yang pertama judul, yang kedua latar belakang dan perumusan masalah, yang ketiga tujuan dan lingkup penelitian, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima landasan teori, yang keenam hipotesis, yang ketujuh cara penilaian, yang kedelapan jadwal penilaian, yang kesembilan daftar pustaka, dan ke-10 lampiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli, pemateri kelima, akan membahas petunjuk penulisan proposal penelitian. Proposal terdiri atas bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir dengan jumlah halaman tidak lebih dari 30 halaman. Bagian awal mencakup halaman judul, halaman pengesahan, ringkasan perkata, daftar tabel, daftar gambar, daftar simbol, dan daftar isi. Halaman judul memuat judul, lambang universitas, nama dan nomor mahasiswa, instansi, kota, dan pengajuan. Halaman pengesahan ini berisi persetujuan pembimbing 1 dan pembimbing 2, lengkap dengan tanda tangan dan tanggal. Ringkasan tentang belakang, namun rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, hasil yang ingin dicapai, dan waktu pelaksanaan. Prakata ini berisi uraian singkat tentang maksud penelitian dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu. Kedua, bagian utama, proposal penelitian memuat bab-bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian. Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang teori-teori pustaka dan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian. Metode penelitian mengandung uraian tentang tahapan penelitian, prosedur penelitian, bahan atau materi penelitian, alat, variabel, serta metode pengumpulan dan data analisis. Dan bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang menjadi acuan dalam usulan penelitian dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulisan pertama. Lampiran. Dalam lampiran terdapat pengelolaan data dan prosedur analisa sebagai penguatan ilmiah keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan.